sebuah keadaan yang membuat bahwa yang tadinya ya Pak seperti sekarang kan Pak Prabowo kan naik elektabilitasnya. Ya, bahkan di berbagai lembaga survei ada yang menempatkan di angka 36 sampai 40 sampai 42, mendekati 50%. Kemudian tuduhkan kepada Prabowo. Nah tadi konteksnya apakah memang PDIP ini terbelah gitu dan kenapa kalau PDIP terbelah? Ya makanya seperti kita lihat di tayangan televisi dan YouTube ya, kita lihat bahwa memang ada sebagian masyarakat yang menggunakan atribut PDIP menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran. Ya, tanda-tanda kecurangan sudah mulai terlihat. Jangan sampai kecurangan terjadi lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah narasi dari Ganjar yang memberikan nilai rapor merah. Ya, sesuai dengan tagline sebenarnya yang diusung oleh Ganjar kan hitam putih, tidak abu-abu. Tapi kan sekarang faktanya PDIP yang sedang mempraktekkan politik keabu-abuan itu kan begitu. Nah. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai dengan Mr. Puisi, dinamika terkini jelang Pilpres khususnya dari kubu PDI Perjuangan atau Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD yang tampaknya ini belakangan elektabilitasnya cenderung berbahaya lah, cenderung menurun dari berbagai lembaga survei. Tapi sebelum itu saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Selamat siang Mr. Puisi. Ini tampaknya PDIP menjadi sorotan juga dan ada PR serius bagi pasangan Ganjar Mahfud dengan elektabilitas yang cenderung stagnan bahkan menurun di berbagai lembaga survei terkini. Selamat siang Saudara Widiana, seorang pemerhati politik yang ada di Pulau Bali ini dan berlatar belakang sarjana komunikasi dan juga pengalaman di wartawan di Bali yang mungil ini. Mungkin belum banyak yang mengenal, tapi analisanya cukup baik setelah kita mendengarkan bahwa apa yang dibahas dan khususnya untuk perpolitikan saat ini yang sedang memanas, banyak hal-hal yang diutarakan yang sifatnya netral dan benar. Itu yang kita harapkan, bahwa analisa-analisa yang kita akan informasikan kepada masyarakat tentunya memberikan edukasi untuk masyarakat sehingga tidak ada unsur-unsur yang dibuat-buat. Apa yang dapat kita informasikan adalah benar-benar real, tidak direkayasa, sehingga nanti justru Pilpres 2024 ini cukup positif bagi kita dan dapat juga memberikan kontribusi kepada masyarakat sehingga apa yang terjadi sebelum Pilpres 2024 dan setelah Pilpres 2024 bermanfaat bagi masyarakat banyak. Nah, kiranya memang untuk berbicara mengenai politik di negeri ini cukup kompleks. Ya, apalagi kalau kata Pak Jokowi banyak drakornya gitu kan. Itulah perlu ada terobosan baru. Ketika Mas Gibran itu diusung menjadi cawapres, yang mungkin prosesnya banyak hal-hal yang menyalahi kode etik. Kenapa nggak terobosan ini kita memang sudah legal dan sudah final dan binding, di mana Mas Gibran ini sudah menjadi cawapres Pak Prabowo. Nah, mudah-mudahan ini ambil hikmahnya sehingga siapapun nanti tidak harus dia adalah seorang anak presiden ataupun anak wakil presiden, siapapun, anak petani, anak DPR, ataupun masyarakat yang luas itu juga bisa selanjutnya menerobos, mencalonkan diri untuk sebagai eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, untuk itulah mudah-mudahan terobosan yang ini membuka mata kita sehingga masyarakat golongan milenial yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin untuk masa depan, di mana kita lihat pemimpin yang ada sekarang ini sudah boleh dikatakan sudah
sampai ada yang menjadi DPR seumur hidup, ya kan, menjadi menteri itu saja, tidak mendapatkan suatu bibit-bibit unggul yang memang sesungguhnya banyak sekali yang beredar di negara kita, yang mana orang-orang pinter pun di negara kita ini banyak juga sekarang bekerja di luar negeri. Karena apa? Karena potensi yang ada di luar negeri itu jauh lebih akan membuat dia lebih hebat, sejahtera. Belum lagi saya bicara tingkat gaji dan juga mungkin dari sisi work life balance dan juga fasilitas-fasilitas yang didapatkan gitu. Sehingga kita perlu mencari, membuat bibit-bibit unggul mulai dari bayi. Nah, kalau sekarang banyak orang masalah stunting di negeri ini, kapan ada bibit-bibit unggul yang yang mampu menjadi orang-orang pintar? Kalau gizinya udah nggak ada, tidak mungkin menjadi orang pintar. Kenapa di India sekarang malah sudah jadi perdana menteri di Inggris kalau salah? Nah, kemudian ada juga calon orang India ini yang mungkin akan menjadi presiden di Amerika yang ke depan. Kenapa demikian? Karena dia mempunyai penduduk yang sangat padat dan sudah memikirkan gizi bagi anak-anak dari belum lahir sampai dia dewasa. Sehingga didapatkanlah kader-kader muda masyarakat yang mempunyai otak cemerlang, di mana pemerintahnya membiayai dia untuk sekolah sampai ke tingkat atas, sehingga akan menjadi kader-kader bangsanya dia sendiri. Sehingga kalau kita lihat sekarang tuh manajer-manajer seluruh dunia sampai eksekutif CEO sampai ke pejabat-pejabat publik itu sekarang akan dikuasai oleh orang India. Satu, kalau orang Cina sulit menguasai dunia, satu karena bahasanya. Kalau India itu kan memang bahasa Inggris ini bukan bahasa sehari-hari mereka, sehingga dia memungkinkan untuk menerobos ke dunia luar untuk menjadi eksekutif maupun menjadi profesional yang ingin dan nantinya akan menguasai seluruh dunia. Sekarang kan perusahaan-perusahaan teknologi besar, sebut saja salah satunya Google, itu kan CEO-nya Sundar Pichai itu kan orang India. Kemudian juga di lembaga-lembaga top internasional banyak di Indonesia juga orang-orang India juga di-hire untuk di perusahaan-perusahaan teknologi. Nah, tadi menarik Mr. Puisi bicara soal bagaimana sebenarnya penyiapan dari lahir dalam konteks stunting itu kan programnya Prabowo Gibran juga yang gencar dikampanyekan. Nah, apakah ini dalam konteks kita bicara PDIP dan juga Ganjar Mahfud yang belakangan memang elektabilitasnya menurun, apakah memang karena hanya pada efek programnya Prabowo mungkin dianggap bisa lebih membumi, atau malah sebenarnya PDIP ini pecah dalam gitu, istilahnya terbelah lah dengan berbagai juga faktor dinamika, dan juga ada mungkin Jokowi efek juga yang mana dukungan kepada Jokowi dipersepsikan diarahkan kepada Prabowo bukan kepada Ganjar lagi gitu. Nah, itulah menyebabkan ada sebuah sebuah keadaan yang membuat bahwa yang tadinya seperti sekarang kan Pak Prabowo kan naik elektabilitasnya. Bahkan di berbagai lembaga survei ada yang menempatkan di angka 36 sampai 40 sampai 42, mendekati 50%. Kemudian dengan naiknya elektabilitas Pak Prabowo, di mana kan kebetulan program Pak Prabowo itu adalah membagi-bagikan susu, makan siang gratis dan kepada orang hamil. Nah, ini sekarang dicontohkan pada saat dia kampanye ke daerah. Ini kan tadinya tidak ada masalah. Tetapi ketika Pak Prabowo ini naik terus, nah sekarang dipermasalahkan apa boleh. Nah, ini kan tidak ada ketentuannya. Kalau tidak salah yang saya pahami dari aturan KPU itu membagikan barang boleh, kalau tidak salah asal harganya tidak melebihi 100.000. Pertanyaannya susu dengan makan siang itu apakah 100.000? Logik nalanya kan tidak mungkin mencapai, tidak rasanya mencapai 100.000, paling banter mahal 30 sampai 50.000 lah. Ya makanya berarti kan sah boleh gitu. Walaupun peraturan sudah sah, tetapi banyak orang mempertanyakan. Nah, secara natural tidak masalah. Ini sebetulnya secara natural program yang akan dibuat oleh Pak Prabowo untuk membagi-bagikan susu dan makanan gratis ini dilakukan pada saat kampanye itu, ini sangat luar biasa.
Ya, Karena merupakan program yang belum diprogramkan juga, belum dia menjadi presiden, udah dilakukan. Udah dieksekusi ya? Sebagai contoh. Nah, tetapi yang dilarang itu misalnya orang-orang bagi amplop. Ya, apalagi nilainya tadi adalah jelas clear uang gitu kan? Ya tidak apa namanya, itu yang tidak diperbolehkan. Itu sekarang sasaran daripada Prabowo Gibran ini yang disasar sebetulnya. Yang dibagikan lah apa hanya sembako aja apa ada hal-hal yang lain. Nah itulah banyak juga orang mengatakan bahwa ada yang bagian amplop dan lain-lain. Nah itu kan nanti harus dibuktikan oleh Bawaslu lah ya. Ya tadi kembali kepada konteks PDIP tadi. Ini kan penurunan elektabilitas Ganjar menurut saya tidak melulu karena program Prabowo Gibran itu lebih baik atau pendekatan kampanye mereka lebih bagus, komunikasi politik mereka lebih efektif misalnya dengan adanya konten organik gemoy dan gemoy efek, tapi lebih kepada juga sebenarnya mungkin blunder-blunder yang dilakukan PDIP dan juga perpecahan yang terjadi di internal PDIP. Belakangan menarik ada fenomena ratusan kader dan simpatisan PDIP di berbagai daerah seperti di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ada juga di Jakarta, mungkin juga termasuk di daerah-daerah lain, itu menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran dengan atribut PDIP, baju merah berlambang PDIP, bendera PDIP, mereka mengklaim dirinya sebagai kader dan simpatisan PDIP. Dan juga dari sisi elit-elit kan sebelumnya juga ada elit PDIP yang sudah mendukung Prabowo Gibran, salah satunya Budiman Sujatmiko yang aktivis 98 gitu, yang belakangan mengaku sekarang membuat Prabu. Ya, Prabu dan belakangan mengaku sebelumnya dia sebelumnya mengakui bahwa ada penilaian yang salah terhadap Prabowo, di mana sebelumnya kan Prabowo dipersepsikan sebagai melanggar HAM lah, ada kasus pelanggaran HAM, tapi kan ternyata bagi Budiman Sujatmiko itu mungkin hanya soal urusan narasi-narasi politik atau keserangan politik saja yang sampai saat ini kan tidak pernah terbukti apa yang dituduhkan kepada Prabowo. Nah tadi konteksnya apakah memang PDIP ini terbelah gitu, dan kenapa PDIP terbelah? Ya makanya seperti kita lihat di tayangan televisi dan YouTube ya, kita lihat bahwa memang ada sebagian masyarakat yang menggunakan atribut PDIP menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran. Nah, ini harus ditelusuri oleh PDI Perjuangan. Apakah betul dia adalah masyarakat yang bernaung di partai PDIP ataukah memang ini bukan PDIP yang menggunakan kaos PDIP. Nah itu kan belum ada penjelasan dari PDI Perjuangan. Mungkin saja benar karena kalau belum ada klarifikasi. Kalau belum ada klarifikasi, ya ini yang menyebabkan sebuah kebenaran. Yeah. Nah ini yang menyebabkan kenapa sampai sedemikian blundernya yang telah terjadi di PDI Perjuangan. Apakah yang menyebabkan hal ini? Nah ini perlu kita dianalisa oleh PDI Perjuangan. Apakah karena tokoh-tokoh PDI Perjuangan yang sebelum-sebelumnya, sebelum Prabowo menggandeng Gibran sangat pedas kritik-kritiknya. Kemudian setelah Gibran itu lebih pedas lagi kritik-kritiknya. Artinya tokoh-tokoh PDI itu mengkritik Pak Jokowi, pemerintahan kadernya sendiri. Nah, itu juga menyebabkan yang fanatik terhadap Pak Jokowi pada saat pemilihan 2019, kemudian fanatik karena kepercayaan masyarakat itu juga sangat tinggi kepada Pak Jokowi, sehingga dia walaupun dia adalah anggota PDI, dia kan juga memilih Ganjar ataupun Gibran, di mana kedua-duanya adalah tokoh PDI. Artinya pilihan daripada PDI sendiri ada yang memilih Ganjar, ada yang memilih Pak Jokowi, artinya memilih Pak Gibran. Nah, inilah yang memungkinkan membuat suara PDI Perjuangan terbelah menjadi dua. Ya, kalau tidak salah juga beberapa hasil survei terakhir menunjukkan memang Prabowo Gibran ini unggul, yang kedua Ganjar Mahfud, ketiga masih Anies. Tapi ada kecenderungan suara Ganjar Mahfud ini menurun atau tergerus, dan orang-orang yang sebelumnya adalah
pendukung Jokowi yang kemudian menyatakan dukungannya ke Ganjar Mahfud ini bermigrasi sekitar di angka 7,5% sampai 10%, mereka bermigrasi ke kubu Prabowo. Nah ini kan data awal yang dipotret oleh survei ini kan menunjukkan bahwa memang ada penurunan elektabilitas yang terkonfirmasi oleh blundernya PDIP menyerang Jokowi secara membabi buta. Setidaknya saya catat ada mungkin sekitar 3-4 momen yang bisa saja mungkin kita anggap sebagai bagian blunder dari PDIP menyerang Jokowi, dan juga baik itu oleh elit PDIP, baik itu oleh Capres Ganjar sendiri. Pertama, soal narasi Megawati yang menyatakan ada kecurangan. Ya, tanda-tanda kecurangan sudah mulai terlihat, jangan sampai kecurangan terjadi lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah narasi dari Ganjar yang memberikan nilai rapor merah 5 kepada penegakan hukum di era Jokowi. Nah, kemudian juga yang teranyar terbaru ketika Megawati pidato di depan relawan, Ganjar Mahfud menyatakan kok kalian yang berkuasa atau penguasa sekarang bertindak seperti Orde Baru. Nah ini menjadi ramai juga. Nah setidaknya ada 3 momen, bahkan mungkin ada momen-momen yang lain juga, tapi 3 momen ini yang paling menjadi sorotan, diingat juga oleh publik. Bagaimana menurut Mr. Puisi rangkaian blunder demi blunder yang dilakukan oleh PDIP dan juga oleh Ganjar? Justru rangkaian blunder itu yang menyebabkan perpecahan di PDI Perjuangan. Karena apa? Yang dinarasikan adalah pemerintah penguasa. Sedangkan penguasa yang ada dalam pemerintahan juga kader mereka, kader dan PDIP dinarasikan dianggap sebagai partai penguasa. Walaupun saya sebenarnya tidak sepakat dengan istilah itu, karena memang benar PDIP 20% di lembaga legislatif, tapi PDIP bukan partai penguasa, partai pemenang pemilu. Iya, kalau partai penguasa yang anggapan saya adalah merupakan bagian dari penguasa. Ya, kalau itu bagian dari penguasa, iya. Tapi kalau partai penguasa murni adalah 50% plus 1, dia sebagai the ruling party di legislatif. Tapi sekarang kan dengan sistem presidensial kan kekuasaan terpusat pada presiden sebenarnya. Ya makanya PDIP bagian dari penguasa. Ya, bagian dari penguasa ya. Kader-kader mengkritik kadernya yang berkuasa sekarang. Nah, itu kan, itu yang membuat dan masih jadi menteri kan, masih jadi menteri. Nah, ada belasan menteri. Seandainya gitu ya, seandainya memang PDIP betul-betul fight, mereka keluar dari kabinet menjadi oposisi lah, kemudian memecat Jokowi, kader-kadernya yang dianggap nyeleweng gitu, mungkin akan membuat nilai tambah bagi PDI Perjuangan. Ya, artinya lebih clear sebenarnya pertarungannya, dan juga sesuai dengan tagline sebenarnya yang diusung oleh Ganjar kan hitam putih, tidak abu-abu. Tapi kan sekarang faktanya PDIP yang sedang mempraktekkan politik keabu-abuan itu kan begitu. Nah, sehingga dalam hal ini juga banyak cerita yang kita dengar bahwa justru PDI Perjuangan sekarang grogi dan takut tidak berada di kekuasaan lagi. Nah, sehingga sekarang berarti semacam kena mungkin post power syndrome belahan begitu. Ya. Sebelumnya belum pos juga, artinya belum habis juga, tapi seolah-olah seperti sudah mau berakhir kekuasaannya gitu. Ya makanya nanti malah narasi yang ada sangat beberapa politikus, beberapa ahli-ahli politik mengatakan bahwa justru nanti akan, kalaupun terjadi 2 putaran, yang putaran kedua itu adalah Pak Prabowo dengan Pak Anies. Pak Anies ya. Ganjar maka akan ketinggalan kereta, nggak dapat tiket putaran kedua. Saya yakin dari PDI Perjuangan ini akan larinya ke Pak Prabowo. Ya, tapi kalau memang nantinya dia akan lari. Kenapa demikian? Karena kader-kader PDI kan masih di kekuasaan. Ya. Nah, kalau untuk bisa memenangkan Pak Prabowo dan PDI Perjuangan masih ingin di kekuasaan, ya tentunya harus mendukung Pak Prabowo. Ketika Pak Prabowo menjadi presiden, dari PDI Perjuangan tetap akan ada menteri di kabinet. Ya, tapi kan kalau begitu jadinya kelihatan sekali bahwa sebenarnya hanya demi sebuah kekuasaan. Karena ketika sekarang pertarungan kan sebenarnya serangan atau pertarungannya seperti hanya pada 2 kubu, artinya saling serang atau serangan antara Ganjar menyerang Prabowo atau Prabowo menangkis serangan Ganjar atau sebaliknya gitu. Sedangkan kubu Anies kan tampak seperti seolah-olah mereka fokus pada agenda mereka sendiri, walaupun ada sedikit serangan tapi tidak sefrontal head to head atau berhadap-hadapannya narasi antara kubu Ganjar PDIP dengan kubu Prabowo, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat dan sebagainya. Ya kita lihat sekarang kan tokoh-tokoh yang tadinya menyerang begitu keras, sekarang kan mulai melembek. Ya kan? Nah, sehingga justru inilah yang ada banyak orang bertanya bahwa
PDIP ini seandainya kalah, dia kemana akan bergabung? Ya. Dan tentunya kalau Pak Jokowi masih merupakan kader PD Perjuangan, Gibran juga merupakan kader perjuangan, tentunya dari PD Perjuangan pasti akan bergabung kepada Pak Prabowo. Ya memang antara Gerindra dengan PDI kan memang satu. Ya. Kemudian waktu dulu Pak Bu Mega menjadi capres, Pak Prabowo capres 2009. Cawapresnya Pak Prabowo. Ketika itu kok kenapa tidak ada narasi-narasi yang menyerang Prabowo? Ya, kenapa tidak narasi misalnya isu pelanggaran HAM? Kenapa tidak narasi bagian dari Orde Baru gitu misalnya kan? Ya, artinya sebetulnya narasi itu tidak usah ditampilkan hari ini karena sebelumnya mereka ini kan sudah bersatu. Ya. Malah di kabinet sekarang pun mereka satu. Ya, menjadi bagian dari pemerintahan kan begitu. Justru menurut saya siapapun yang akan menjadi presiden sebaiknya akan ada oposisi yang seimbang. Kalau oposisi tidak ada seperti saat ini, oposisi sangat kecil, itu akan mendapatkan produk-produk politik yang ada di DPR itu akan kurang bagus untuk pemerintah yang akan datang. Contohnya Undang-Undang Perampasan Aset belum juga disahkan. Nah, siapa sih sekarang paslon yang betul-betul ingin menyetujui Undang-Undang Perampasan Aset ini? Apabila nanti di DPR itu mereka bersatu semua. Nah, inilah perlu terobosan-terobosan baru, anak-anak muda menggantikan orang tua untuk memimpin negara yang kita cintai. Oke. Gitu. Jadi jelas pesannya juga ini menjadi introspeksi juga bagi PDIP, narasi-narasinya agar dievaluasi lagi jika tidak ingin Ganjar ketinggalan kereta, tidak mendapatkan tiket di putaran kedua, karena rasanya satu putaran mungkin agak berat, ada peluang tapi cukup berat bagi masing-masing paslon. Oke, terima kasih Mr. Puisi sudah sharing. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih. Salam pemilu damai.